malam ini atas izin Allah, saya Ustadz Maulana Al-Banjari LCMA dan juga Tuanku Daniel atau Rahmat Daniel, Tuanku Labai Bagindo, kami hadir pada malam ini. Kami datang ke tempat ini, kami berbicara saat ini, dan saya datang kemari tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berdiri dan berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? 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 Kita umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya, kalau akidahnya sama, dia adalah dosana kita. Betul? Betul? Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Hari ini, malam ini, saat ini kita hadir di sini, sama kumpul di tempat ini, kita berbicara saat ini. Landasan pertama, ikatan akidah. Siapapun mereka, dari manapun mereka datang, bagaimanapun bentuk kulitnya, gapuk atau kuruhnya, tinggi atau rendah, balaki atau merendo tagang, cetek atau gadang, bagi dia atau ompong, malam ini kita di sini, malam ini kita di tempat ini, dengan tujuan tidak lain adalah bagaimana sesuai dengan judul yang telah ditulis, kita jadikan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai spirit, semangat untuk dapat menumbuhkan kepada diri kita masing-masing dalam rangka mencontohi bermacam bentuk karakter-karakter dari sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga usai pengajian malam ini ada perubahan-perubahan nanti. Biasanya muncul mota orang, mulai besok ndak barale di mota orang. Lai mota orang sebelah, tapi ndak banyak le seketik le. Alhamdulillah. Oi, dengan peringatan Maulid malam ini ada perubahan. Kemudian kita dapat meniru dari bermacam bentuk akhlak dan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selawat diiringi salam, sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang berbeda dengan seluruh para rasul, Nabi yang berbeda dengan semua para nabi. Dari ribuan nabi Allah kirim ke dunia, Muhammadlah satu-satunya nabi, Muhammadlah satu-satunya rasul yang sanggup menyatakan sikap, yang berani memproklamirkan diri, yang mampu berkata dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, akulah nabi penghabisan, la nabiyya ba'di, sehingga tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah, sebagai umat yang hari ini kita menyatakan sikap, kita ikrarkan diri kita sebagai umatnya, kita nyatakan diri kita sebagai umatnya, kita mengakui sebagai umat. Persoalan utama tidak adalah pengakuan kita, ikrar yang kita ikrarkan sebagai umat Rasulullah, apakah diakui oleh Rasul atau tidak? Apakah kita diyakini oleh Muhammad sebagai umatnya, atau hanya pengakuan-pengakuan kita, atau hanya ungkapan kita, atau hanya sebutan kita, kita umat Nabi, umat Nabi, umat Nabi. Kadang kita umat iblis. Betul?
Saya mau nanya nih, ibu-ibu kenal dengan Jokowi? Kenal. Siapa Jokowi itu? Presiden kita, betul? Jokowi presiden kita. Semua orang percaya, semua orang pasti mengatakan kalau Bapak Jokowi itu presiden kita. Itu siapa? Pengakuan kita. Kita kenal dengan presiden kita Bapak Jokowi. Masalahnya satu, itu Bapak Presiden, itu Bapak Jokowi kenal awak enggak? Kira-kira nang sakinya atau awak? Awak kenal jorang, orang tak kenal awak. Itu namanya mah cinta mataku sabalah tangan. Awak cinta mati orang sabalah, orang sabalah cuek bebek sama kita. Nah, begitu juga dengan Allah, saling kenal mengenal. Begitu juga dengan Rasulullah, saling kenal mengenal. Kalau kita cinta dengan Allah, zikran kasiran, tentu refleksi dari cinta itu kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita malam ini cinta kepada Rasul, refleksi dari cinta kepadanya, maka memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hadirin ibu dan bapak semua yang kita berhadir, dipastikan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali kepada ungkapan awal, Muhammad merupakan Rasul penghabisan, Muhammad merupakan Nabi penutup, Muhammad merupakan Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah beliau, dan tidak ada satupun Nabi lahir ke dunia ini atau Rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan itu diakui oleh 4 mazhab. Apakah Imam Hambali, apakah Imam Hanafi, apakah Imam Maliki, maupun kita Imam Syafi'i. 4 mazhab ini menyatakan sikap. Tertulis dalam kitab Tauhid Husnul Hamidiyah karangan Syekh Husain bin Muhammad At-Trabalisi pada halaman 116 diukilkan. Wan aqada ijma'ul ummati aydan annahu qatimul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'dahu fasyar'uhu la yunsabu ila akhir zaman. Telah terjadi kesepakatan umat bahwa Rasul kita Muhammad yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tersebut, yang lahir pada tahun 570 Masehi atau lebih dikenal dengan 571 Masehi, yang berbapak Abdullah, yang beribu Aminah, beliau adalah Rasul penutup dari seluruh para Rasul, Nabi penghabisan dari seluruh para Nabi. Bahkan sifat-sifat kenabian beliau dijelaskan di dalam Lamiyah Talim Patutah, sehingga Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menulis dalam kitabnya, barang siapa yang mau menghafalkan 10 sifat Nabi tersebut, maka mereka pertama akan dihindarkan dari kebakaran, dan yang kedua akan dihindarkan dari pencuri. Lam yahtalim patutah hamutlakan abada
wa matasa'a ma'as lam bimadaz zamani. Nanti akan kita urai. Hadirin ibu dan bapak semua yang berhadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Muhammad sebagai rasul, tentunya kita sebagai umat, maka ungkapan yang kita ungkapkan sebagai umatnya tidak boleh goyah. Dimanapun kita, kemanapun kita, bertemu dengan siapapun di antara kita, walaupun sorbannya besar, sungguh pun jubahnya panjang ngeser sampai ke tanah, atau jenggotnya panjang sampai ke pusat, atau setiap berbicara bitakallam bil lughatil arabiyyah, dia akan berbicara dengan kalimat Arabiah, atau Al-Quran yang 30 juz mereka hafal di luar kepala, bukan dalam kepala apa, tapi di luar kepala. Kemudian mereka berkata sebagai nabi, mereka menyatakan sikap sebagai rasul, maka seluruh kita, semua kita wajib untuk tidak percaya. Sekali lagi, wajib untuk tidak percaya. Ibu-ibu dan bapak-bapak seluruh yang berhadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja penghormatan saya tentunya kepada Engku Nenek Mama alim ulama, jadi pandai pemuda masyarakat, seluruh para bunda kandung, seluruh para pemuda dan pemudi, remaja atau remaji, santriwan atau santriwati, pelajar putra atau putri, anak-anak kita yang sedang belajar di MDA Tarbiyah Islamiyah kita ini, tentunya semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu siapa yang hadir hari ini, tapi dipastikan tadi Bapak calon wakil bupati pada Pariaman, karena beliau nak dulu itu baru penghormatan dia. Kalau dia dulu situ itu waktu penghormatan. Ini dia nak dulu aku udah kita hormatkan komisinya. Jadi oleh karena itu pada malam ini, bagaimana acara kita ini seluruhnya semuanya menjadi mau'izah. Persoalannya satu, kalau kita bicarakan Rasulullah, tidak terlepas dari sikap dan kepribadian beliau yang tadi ayat dibaca uswatun hasanah. Maka sebelum saya panjang berbicara, andai kata beku dalam penyampaian lampu kepada wak pasamu, kok kanai kada wak senek lena baado. Masalahnya ambo malam ini umpama disuruh membanjek ini, batangnya gadang, daunnya rempak, bahkan luar biasa buahnya di atas. Kalau disuruh cek memakan waktu 2-3 jam dah habis buah turun ke bawah, maka diundanglah ambo dari kanan sampai datang kemari, disuruh membersihkan kuningan ada di atas tu. Kalau ambo turun cek payah lo, kini ambo taik kaki, ambo pacik batang, ambo goyang sekuat-kuatnya, seluruh buah di atas hareh ke bawah, sianan tagak di bawah kane kapalo, jangan salah ambo. Setuju tuh. Jadi kalau biar nak kanai mulai kini sebelum marah boleh main dah cek. Sebab pengajian di zaman Rasulullah pun telah ada. Tidak mustahil kalau hari ini penyakit di zaman Rasul pun masih muncul satu persatu saat ini. Ketika Rasulullah sedang pengajian, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Waktu itu Rasul pengajian dalam masjid, datang seorang laki-laki, tapi anehnya laki-laki tidak masuk ke dalam. Di mana? Cuma berdiri di pintu masjid. Resah jamaah. Akhirnya Rasul nanya sama laki-laki, laki-laki, ya Rasulullah, kenapa sampai tidak masuk? Tidak ya Rasulullah. Kenapa tidak? Saya bukan golonganmu ya Rasul. Bukan golongan kami. Bukan ya Rasulullah. Jadi kamu golongan siapa? Saya golongan setan ya Rasul. Rupanya setan pun nak masuk mendengar pengajian. Awak mengaji di tarbiyah, mengaji juga lah 6 bilapo.
Awak mengaji di tarbiyah, gua mengaji jumlah 6 lapo. Kok laki awak lah mengaji jumlah 6 ini berarti laki awak. Astagfirullahaladzim. Cik baru. Jadi kamu setan? Iya ya Rasulullah. Kalau sampai setan, kenapa sampai datang kemari? Jangan kalau sampai resah jamaah saya. Maaf saya Rasul. Iya, tapi kenapa? Saya datang kemari mau lihat busana saya ya Rasul. Mau cari busanamu? Benar ya Rasulullah. Emang ada busana kau di situ? Aduh ya Rasulullah. Tiap pengajian? Iya ya Rasulullah. Siapa busanamu? Busana kami ada 3 dalam pengajian ya Rasulullah. Ada 3? Ada. Yang pertama, kalau ada pengajian kemudian jamaahnya sami'na wa makuna, aku dengar tapi sambil ngaku-ngaku, berarti dosana setan. Dosana setan. Jadi hati-hati kawan di sebelah betul dan mampu padulai mainda seketek itu belum menjadi virus tawa. Dia saja yang tak kalau bila perlu baca doa agak sekali 2 kali telinganya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. InsyaAllah setannya punah tu. Yang kedua, yang mana lagi saudaramu? Kalau ada pengajian Rasul, kemudian jamaahnya resah gelisah, keluar masuk, tidak tenang dengan pengajian, itu dosanaan bolo ya Rasul. Jadi betul, sialan kota resah gelisah, tidak nyaman duduk di kursi, bentuk di cucu di jarum pinggirnya, berarti itu saya. Yang ketiga, dosanaanmu yang ketiga ya Rasulullah. Bima saja pengajian belum selesai, biayanya belum turun, acaranya belum selesai, jualah pulang dahulu. Itu dosana ambo. Cari malam ini sia yang keluar dari tarbiyah tu acara belum selesai, berarti itu saya. Sia yang keluar daripada tarbiyah tua tok laki nyonan pai laki. Cukup ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu pasti umpama pepatah, utamakan ngopi bukan janji. Utamakan ngopi, karena manisnya kopi masih bisa kau nikmati, tapi manisnya janji akan membuat kau sakit hati. Mulai setuju tuh? Tepuk tangan dulu. Ini berbahaya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak waspada, maka akan terjadi perpecahan di antara kita. Dengan pengajian Maulid Nabi malam ini, mari kita perkuatkan hablum minan nas di antara awak. Jangan gara-gara politik, jangan gara-gara nomor 1, jangan gara-gara nomor 2 menjadi awak nomor 3. Awak bertuhan kepada Tuhan yang satu, berkakek kepada kakek yang satu, bernenek kepada nenek yang satu, bernabi kepada nabi yang satu, berkitab kepada Al-Quran yang satu. Bila perlu pilih, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sama kita maklum, ada satu kesamaan pandangan dari kita bangsa Indonesia tentang agama, yaitu agama merupakan hal yang mutlak penting dalam kehidupan ini, baik di dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45, seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2. Seharusnya menjadikan merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya agama di negara yang kita cintai ini. Namun dalam kenyataannya itu
Tidak semua orang mengatakan agama itu penting. Tidak semua orang awak mengatakan agama itu perlu. Tidak semua kita mengatakan agama itu butuh. Lalu mereka mau hidup mengikuti aturan-aturan agama, mau mengikuti perintah-perintah agama. Lebih celaka lagi kalau agama cuma sekedar dijadikan lipstik, pemanis bibir, penghias hidup. Agama cuma sekedar seminar, kongres dan muktamar, atau tulisan besar-besaran yang tidak akan pernah terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berapa banyak awak punya masyarakat yang muncungnya berkata amanu kepada Allah, tapi peranginya cilat. Tuh, peranginya cilat. Tuh, harato orang harato, nyo. Pusako orang pusako, nyo. Para orang para, nyo. Bini orang bini. Amanu merupakan suatu rukun iman yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan iman itu bisa diikrarkan dengan lidah, ditasdik dengan hati, dipraktek oleh anggota badan. Malam ini kita hadir di sini, ini refleksi daripada keimanan awak. Apa tujuan kita di sini? Peringatan Maulid. Saya melihat malam ini dalam acara Maulid itu tujuannya bagaimana kita mencontohi bermacam karakter Rasulullah. Sebenarnya nanti masalah Maulid akan dibaca dalam kitab Al-Marjani, tapi sedikit, ini belum ceramah, masih pengajian baru. Karena menurut kata Tuan Gunatul tadi ceramahnya 2 episode katanya. Dalam kitab Al-Marjani ketika dibaca, walamma arada Allah ta'ala ibrada aqiqatihil Muhammadiyah. Ada enggak baca begitu? Ada dibaca. Apa maksudnya? Ketika Allah Ta'ala hendak menjelmakan hakikat Rasulullah, ketika Allah hendak menjelmakan hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu apa? Wa idharahu jismahu wa ru'ahu bisuratihi wa ma'ana. Bagaimana? Dan mewujudkan jasmani dan rohaninya, mewujudkan jasmani dan rohaninya dengan bentuk dan sifat-sifat di dunia ini. Maka sebagaimana yang terjadi, kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bantu manusia, tapi manusianya berbeda. Basyarun lakal basyar, manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Yang ketiga, maka Allah memindahkan tempat nur dari Nur Ahmad, maka Allah memindahkan tempat nur tersebut kepada Aminah, mengandunglah ibunya. Kalau diceritakan ketika Abdullah belum nikah dengan Aminah, Abdullah merupakan laki-laki yang sangat ganteng waktu itu. Dek saking gantengnya Abdullah, semua perempuan Mekah Al-Mukarramah termasuk wal Madinatul Munawwarah jatuh cinta kepada Abdullah. Kenapa begitu? Ganteng bana kok tiba ke kayu tanam, menggilo awak orang ke tanam. Sampai gantengnya, kulitnya mulus, kulitnya putih, hidungnya mancung, dagunya berbantu, bibinya soleh, luar biasa. Maka ketika Abdullah lah kawin dan menikah dengan Aminah, kegantengan Abdullah menurun, pindah ke rahim Aminah. Makanya si ibu-ibu, kalau ibu mengandung anak di dalam laki-laki, pasti bantu ibu itu cerah.
cerah, semangat. Tapi berbeda mengandungnya awak dan mengandung Aminah. Mengandungnya Aminah tidak terasa sakit, tidak terasa bare, tidak terasa susah, tidak ada hidang macam-macam. Tapi mengandung awak luar biasa. Sado talaga, subada masak talaga, subada budo talaga, subada busuk talaga. Sabahkan kadang-kadang mengandungnya sabun tombak talaga. Sabun tombak talaga dia makanya anak aku saking aku anak sadu yang kunyahan harta halal yang makan harta haram yang sungkahan yo kerambi orang pantang masak pisau orang pantang berbuah sebab maknya ngandung sabun tom makanya ibu-ibu kok mengandung awak dia masih bisa mengandung lah itu lain kok mengandung banyak-banyak baca surah Yusuf supaya anak beragah. Nah tunjukkan itu nggak usah kita bahaskan dulu. Kemudian yang keempat wa qashal qaribul mujibu bi an takuna maksudnya dan Allah mengkhususkan kepadanya sebagai ibu dari Nabi terpilih. Artinya Aminah merupakan wanita pilihan yang langsung ditentukan oleh Allah untuk ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Aminah mengandung, Aminah mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa, mempunyai keistimewaan yang tidak seperti awak. Bahkan ketika lahirnya pun Muhammad, Rasulullah tidak keluar dari kemaluan, tapi Allah mengutus Jibril dengan dua perempuan, yang satu istri Raja Namrud, yang satu ibu daripada Nabi Ismail atau Maryam. Itulah ketika Jibril membedah perut Aminah. Sekarang diambil oleh seseorang yang kadang tidak bertanggung jawab, dianggap Rasulullah lahir prematur, Rasulullah lahir tidak normal. Bukan itu masalahnya, bukan Nabi lahir tidak normal, bukan lahirnya Nabi tidak bagus, tetapi Nabi tidak mau keluar dari kemaluan, dia tidak mau keluar dari jalan yang kotor. Maka Rasulullah diangkat ke atas, menandakan bahwa Islam al-Islamu yu'la wa la yu'la alih. Muhammad seorang laki-laki yang bakal membawa agama Islam yang sangat luar biasa. Ini adalah Ustaz mengecewakan Nabi Muhammad kok lahir tidak normal. Mungkin agak damam-damam tanggung mungkin. Nah, kemudian yang kelima, wa nudiya fis samawati wal ard bihamliha li anwarihi dzatiyah. Kemudian apa kata dalam kalimat itu? Dan diumumkan ke seluruh penjuru langit ketika Aminah mengandung, Rasulullah SAW, diumumkan ke seluruh penjuru langit dan bumi bahwa nurnya telah dikandung ibunya. Apa yang terjadi setelah itu? Wasaba kullu sabbin li hububin nasimin sabahu. Maka kemudian angin-angin senyir bertiup, maka seluruh makhluk senantiasa rindu dan berharap dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, menginginkan Rasulullah lahir, menginginkan Nabi membawa agama yang bagus, gembira sadonya. Makanya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, gembira. Kemudian wa kusiyatil ardu ba'da kulli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Kemudian yang terjadi, dan bumi yang telah bertahun-tahun gersang, Allah merata tanah Mekah al-Mukarramah
Bahkan tadilah dibaca oleh wakil bupati, ketika lahir Nabi sebenarnya sempat runtuh 40 menara besar kerajaan Persia. Api yang sedang disembah oleh orang Majusi mati seketika. Sungai Ani yang biasanya airnya bagus kering dengan tiba-tiba. Bahkan berhala-berhala yang disembah rebah dan hancur berantakan ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wabusiatil ardi dan seterusnya, dan bumi yang telah bertahun-tahun gersang mulai tumbuh tanaman-tanamannya menjadi bumi yang sangat subur. Ternyata ketika lahirnya Nabi kita Muhammad, tanah subur, kayu-kayuan berbunga, tanaman-tanaman bagus. Maka itu Rasulullah rahmatan lil alamin. Singkat saja, tidak mau ceritakan sampai detail, tapi ada yang menarik. Kemudian ketika Aminah mengandung Rasulullah, apa yang menariknya? Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ketika itu Aminah sedang tidur lama atau sedang tidur enak, ia bermimpi. Apa mimpinya? Ada datang sebuah suara kepada Aminah. Apa suara yang datang itu? Wahai Aminah, sesungguhnya engkau telah mengandung penghulu umat seluruh alam semesta. Engkau telah mengandung seorang penghulu manusia, maka sebaik-baik makhluk yang telah kau kandung itu, maka kemudian andai kata nanti kau melahirkannya, wasammihi idza wada'tihi Muhammad bi'annahu satuhmadu ukhbahu. Apa kata dalam mimpi itu? Bila engkau telah melahirkannya, berilah ia nama Muhammad, karena kelak ia akan terpuji. Artinya apa? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika masih dalam kandungan ibunya telah mendapatkan nama yang luar biasa, yaitu tidak lain adalah nama Muhammad. Awak lay banyak nama Muhammad ini ditanam, tapi karajunya mencium orang mandi saja. Aduh, anak orang sebelah namanya Muhammad Rashid, luar biasa, terpuji, orang yang luar biasa cerdas. Karajunya mencilok kambing orang. Namu rancak perangai buruk. Ada orang namanya buruk, perangai rancak. Itulah manusia. Wajahnya jelek, hatinya elok. Wajahnya rancak kayak bidadari turun dari WC. Pangainya cinta. Ada kadang kulit hitam kaleng, gigi ongkong tiga cie. Awak pencang pulo, mata celek sabalah, telinga patak sabalah, tapi hati saulah. Alhamdulillah, itu lebih elok, karena Allah tidak melihat bentukmu, tidak melihat keadaanmu, tapi yang Allah cari hatimu. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lagi hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammad
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiullah. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, ada pengajian yang kedua. Sekarang mungkin kita baru baca marhaban sama-sama nanti, tapi sebelum kita baca marhaban, setelah baca marhaban kita akan kembali ke pengajian dengan pendapat seorang ulama besar tentang akhlak Rasulullah. Siapa ulama besar itu? Tidak lain adalah Imam Zainul Al-Misri. Beliau berkata dalam kitabnya Risalah Qusairi halaman 8. Apa kata beliau? Man alamatil muhibbillahi azza wa jalla mutaba'atun habibillah sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Kata Imam Zainul Al-Misri, barang siapa yang mencintai Allah, maka hendaknya mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? 4 perkara kata Zainul. Yang pertama fi akhlaqihi, yang kedua wa af'alihi, yang ketiga wa awamirihi, yang keempat wa sunanihi. Insyaallah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Jangan kemana-mana, nanti akan kita kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.